Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Lahu subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wa fil akhirah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa ashkuru. Astaghfiruh wa astaghfiruh wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasul ba'da. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Waj'al ulumana khalisan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amin amin Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa berdiri kokoh di atas agama ini. Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, agar kita senantiasa bisa menjalani kehidupan dengan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat beriringan salam tidak lupa kita hadiahkan berjunjungan alam baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi, kepada sahabat-sahabat Nabi, dan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Nabi mengatakan, innamal bu'ithu liutammima masalih al-akhlaq, atau fi riwayah liutammima makarim al-akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak, untuk kemuliaan akhlak. Karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, kata Nabi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Di antara akhlak perangai-perangai yang tinggi nilainya di dalam Islam adalah malu. Kenapa demikian? Karena malu ini membentuk jiwa dan karakter seorang muslim dan muslimah. Manuver politik yang belakangan ini tampilkan oleh banyak pihak telah membuat kita menemukan sebuah kenyataan. Ternyata bangsa kita telah melupakan memori kemerdekaan. 79 tahun kita merdeka, yang seharusnya para pemangku kekuasaan hari ini sudah menjadi lebih dewasa dan pandai dalam mengelola negara. Tetapi yang ditampilkan malah premanisme politik dalam rangka mencari hawa nafsu kekuasaan dan jabatan. Kenapa ini bisa terjadi? Bukankah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis riwayatkan oleh Al-Bukhari
dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri. Nabi mengatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara hal yang paling banyak diketahui oleh manusia, dan itu merupakan kalam dan perkataan nabi-nabi mereka. Semua nabi membicarakan itu. Semua nabi. Apa itu? Di dalam tasahi, jika engkau tak malu, fasna' ma syi'ta, lakukan semaumu. Itu adalah petunjuk dari semua nabi, wasiat dari semua para nabi. Maka korupsi, kolusi, nepotisme, yang itu semua menjadi musuh kita dari masa lalu, bahkan ditenggarai sebagai sebab pemicu terjadinya reformasi di tanah air kita. Sudah dianggap biasa. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi telah diberikan label legalitas, sehingga banyak anak bangsa kita sekarang tak tahu lagi penyimpangan yang dilakukan oleh para pemangku kuasa. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah karena sudah hilang rasa sensitivitas mereka? Alabi biso dek biaso, alabi gadi. Orang Arab mengincian kathratul misas tudhibul ihsas. Banyaknya berinteraksi dengan sesuatu bisa menghilangkan rasa kepekaan dan kesensitivitasan akan sesuatu itu. Kalau sudah terlalu sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka orang itu tak akan peduli lagi apakah itu dosa atau maksiat, tak akan peduli lagi dengan keberadaan orang-orang di sekitarnya, karena sudah biasa. Anak muda, kalaulah biasa pakai baju sama cewek, maka ketika kita menasihatinya, dia akan mengatakan itu bukan dosa, karena sudah biasa. Tak ada orang yang memperingatinya. Bahkan keluarga yang padusi pun memberikan izin anak dan dia dibawa jalan. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa hari ini masih kita lihat banyak orang berkumpul-kumpul? Yang dahulu lafau itu isinya cuma laki-laki, ini tak laki-laki isi lafau itu, tapi semua perempuan-perempuan wanita-wanita remaja, anak gadis. Kenapa? Karena mereka dalam pandangan mereka sudah biasa, sehingga dah habis rasa sensitivitas mereka. Itu namanya malu. Makanya benar apa yang disampaikan oleh Ketua Umum MUI Sumbar kita, kita. Dahulu ketika menjabat, dia mengatakan amanah adalah jabatan. Dia mengatakan ini adalah tanggung jawab yang Allah amanahkan kepadanya. Dia cari buya, dia dekati para ustaz-ustaz, para dai-dai lokal ataupun interlokal, dan dai-dai pemuah bulu. Seolah-olah dia menampilkan citra bahwa dia adalah pemimpin yang dekat dengan agama. Tetapi ketika deklarasi itu terjadi, malahan mereka jauh dari nilai-nilai agama, joget-jogetan. Sementara dia masih menempelkan citra agama pada dirinya. Berhentilah menampakkan citra palsu. Bukankah itu yang disampaikan oleh buya kita? Berhentilah. Jangan tiru, jangan samakan tokoh Minang ini dengan tokoh-tokoh di negara kita. Kalau memang mereka sedang melenceng atau menyimpang, setidaknya tokoh-tokoh dari tanah Minang ini lurus dengan akidahnya, dengan ajaran agamanya. Maka kita bisa mengatakan kerusakan-kerusakan yang terjadi, kehancuran-kehancuran yang terjadi bukan karena kemiskinan. Karena miskin Allah jadikan sebagai penggugur dosa. Kehancuran yang terjadi bukan karena ketakutan.
Kehancuran yang terjadi bukan karena sakit, karena semua itu adalah bentuk ujian dan musibah, tapi kehancuran yang sebenarnya adalah hilangnya rasa malu. Maka sahabat Salman Al-Farisi pernah mengatakan, Inna Allah ila arada bi'abdi halakan nasa aminul haya. Sesungguhnya Allah jika menginginkan kehancuran, Allah cabut rasa malu dari hatinya. Sekarang kita melihat sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Rakyat sudah menopangkan permusyawaratan sebagai sistem pengelolaan negara. Apakah semua kita bisa menjalankan permusyawaratan ini? Tentu tidak. Mereka adalah para wakil kita yang kita emban amanah pada pundak mereka. Maka apakah mereka para wakil kita ini punya malu pada dirinya? Kalau belum, tanamkan itu. Di antara bentuk-bentuk yang hilangnya rasa malu, tidak malu lagi menampakkan kata kasar, tidak malu lagi mengucapkan kata sumpah serapah, bacawin di tengah media. Di antara nampaknya kurangnya rasa malu, terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Bahkan tidak malu lagi menobatkan pada dirinya bahwa dia adalah seorang peminum. Tak malu lagi menampakkan dia suka dengan minum-minuman keras. Tak malu lagi. Makanya yang terjadi pada negara kita itu, kalau negara kita dipegang oleh orang-orang yang tak punya malu, fasna masyita katanya, buatlah apa yang kau inginkan. Jeritan rakyat, suara-suara rakyat tak akan pernah mereka pedulikan lagi, karena rasa malunya sudah terkikis dari hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya wal iman qurina jami'a, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Iman dan malu itu dia berjalan seiringan. Kalau misalkan satu terangkat yang lainnya. Jadi kalau misalkan malu sudah baik, iman juga sudah habis. Malu sudah baik, iman juga sudah habis. Iman itu seperti sebatang pohon, menghujam kuat akarnya ke bawah, kemudian bagian atasnya menjulang tinggi ke langit, memiliki banyak cabang. Nabi mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih kurang 70 cabang. 70 cabang. A'la qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil thariq, yang paling bawah adalah kau buang sampah, kau buang duri di tengah jalan. Kemudian wal haya syu'batun minal iman. Malu satu cabang dari iman. Nabi tidak menyebutkan amar ma'ruf, Nabi tidak menyebutkan nahi munkar, Nabi tidak menyebutkan sedekah, Nabi tidak menyebutkan membiayai orang sekolah, Nabi tidak menyebutkan menyantuni anak yatim, tapi Nabi menyebutkan al-haya, malu cabang dari iman. Nah, para ulama mengatakan kalau malu sudah hilang, iman pun habis semuanya. Makanya oleh karena itu wahai hamba Allah, ini yang perlu kita tanamkan. Istahyu minallah kama yastahi ahadukum rajulan salih min qaumi. Malulah kepada Allah. Malulah kepada Allah sebagaimana kalian malu terhadap lelaki yang kalian hormati di kaum kalian. Kalau ada pejabat sebenarnya malu, kalau orang soleh sebenarnya malu, tapi kepada Allah dia tak malu. Istahyu minallah haqqal haya. Malulah kepada Allah, kata Nabi, sebagaimana malu yang sebenarnya. Qalu inna nastahi minallah ya Rasulullah. Kami sudah malu kepada Allah wahai Rasulullah. Laisa la, kata Nabi. Bukan yang demikian. Inna man istahya minallah. Orang yang malu kepada Allah itu adalah falyahfadhi ra'sa wa ma wa'ah. Dia jaga kepalanya dan apa yang ada di sekitarnya. Dia jaga matanya, dia jaga lisannya, dia jaga telinganya. Yang perempuan jangan melunak-lunak dalam mengecek. Ya nisa'an nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa'i taqaitun fala ta'ta'na bil qawli fayatma'al ladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai manusia, jangan melunak-lunak dalam mengecek, nanti akan memunculkan hati dari orang-orang yang memiliki penyakit pada hatinya. Jaga lisan itu. Malu pada lelaki adalah marwah, malu pada lelaki adalah akhlak, tapi malu pada wanita adalah perhiasan, malu pada wanita adalah kecantikan, kemewahan. Maka tentu wanita lebih punya rasa malu daripada lelaki, dituntut seperti itu. Jagalah, kata Rasulullah, falyahfadhi ra'sa wa ma wa'ah. Jaga
jaga mata, jaga lisan, jaga telinga. Wal yahfazil batna wa ma hawa, jaga perut dan apa yang ada di dalamnya. Jaga perut, jaga kemaluan yang di bawahnya. Jaga itu semua. Wal yudbiril mauta wal bila, dan ingat pula mati dan apa yang kau akan hadapi setelah mati. Makanya orang kalau sudah punya malu, dia ingat dengan akhirat. Sulaiman Al-Qanuni, kita tutup dengan sebuah kejadian. Sulaiman Al-Qanuni, khalifah ke-10 pada kerajaan Ottoman. Ottoman itu sudah menguasai Asia, Afrika, Eropa, sudah banyak yang dia kuasai. Sulaiman Al-Qanuni waktu dia menjadi khalifah, mendengar ada di negeri Prancis lelaki padusi joget-joget sambil minum minuman keras di tengah jalan. Kadang adik khalifah berita itu dikirimnya surat adik khalifah ke raja Prancis tadi itu. Akhirnya kalau kalian tak berhenti mengajar raja itu, kalau kalian tak berhenti mengajar raja itu, aku datangkan pasukan, aku ratakan kerajaan kalian di tanah di situ. Padahal para jarak Turki sama Prancis. Padahal para jarak Turki sama Prancis. Tapi begitulah malu itu dikedepankan. Kok kalian berani joget-jogetan di tanah umat seperti itu? Wah, akan kami datangkan para punya Prancis sama joget-jogetan di tanah publik 10 tahun, 20 tahun, sampai 10 tahun, 100 tahun Prancis tak mengajukan itu. Kalau takut di khalifah sama khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Dan itu bukti nampak oleh itu dalam sejarah hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, malu itu penting. Jaga diri kita, jaga adab kita dengan malu yang ada. Malulah awak anak muda tapi tidak pernah takut kepada Allah. Malulah awak anak muda tapi tidak pernah datang ke rumah Allah. Awak malah pergi boleh baca cewek sama cewek orang lain. Malulah mainin anak kaki awak baik keluar tanpa izin awak, tanpa kawalan awak. Malulah. Kalau tak malu sama tetangga, ada zat yang paling berhak untuk kita malu. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Maha melihat segala apa yang kalian lakukan. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.